Tuh, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas instrumen untuk analisis geokimia, yaitu powder and clay X-ray diffraction. Pada kelompok ini, membernya ada Muhammad Sibli, Azhar Karin, Muhammad Raditya, Nadifa Rahma, dan juga Wahyanisha. Next. Latar belakang. Penemuan X-ray pada tahun 1895, yang pertama adalah ditemukan oleh Ronson. Kemudian pada tahun 1912, Laue menemukan bahwa zat kristal bertindak sebagai kisi difraksi 3 dimensi untuk panjang gelombang X-ray mirip dengan jarak bidang dalam kisi kristal. Hal ini menjadikan X-ray diffraction sebagai teknik umum dalam mempelajari struktur kristal dan juga jarak atom. Next. Definisinya, X-ray diffraction merupakan teknik non-destruktif yang kuat untuk mengkarakterisasi fase kristal dari berbagai macam bahan kristal. Metode ini dapat memberikan informasi mengenai struktur, fase orientasi kristal yang disukai atau tekstur, dan parameter struktural lainnya seperti ukuran butir rata-rata, kristalinitas, regangan, dan juga cacat pada kristal. X-ray diffractometer adalah alatnya, terdiri dari 3 elemen dasar, yaitu tabung sinar X, tempat sampel, dan juga detektor sinar X. Informasi tentang susunan atom dalam kristal atau yang dapat disebut dengan struktur kristal didapatkan berdasarkan hubungan antara sudut difraksi dan intensitas dari X-ray. Informasi kualitatif dan kuantitatif dari mineral didapatkan dari hasil analisa sampel yang telah dibuat menjadi bubuk dan bersifat homogen. Next. Selanjutnya, di sini akan memaparkan video mengenai bagaimana cara kerja powder X-ray diffraction. X-ray diffraction ini dipakai untuk menentukan kristalografis, dan karena itu struktur kristal yang dari padat ini tidak dapat diketahui, di mana sinar X difraksi ini oleh atom pada bidang dan gelombang spesial ini akan dapat dipancarkan. Jika ada 2 atau lebih seperti pada pusat penyebaran, gelombang spesial pada sudut tertentu ini akan memperkuat interferensi konstruksif satu sama lain. Dan pada sudut lain ini akan digagalkan intervensinya oleh satu sama lain. Kristal pada bidang yang berorientasi di sudut O ke sinar-sinar X insiden panjang gelombang lambda akan memutar sinar sesuai dengan persamaan Bragg. Di mana persamaan di sini adalah 2D sin sama dengan N lambda. Pada video pertama ini menunjukkan konsep XRD ini akan diilustrasikan pada senyawa tungsten yang memiliki struktur BCC menggunakan bidang 110 dan bidang 200. Dan saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja instrumen. Sinar X dihasilkan dalam tabung sinar katoda dengan cara memanaskan filamen untuk menghasilkan elektron, mempercepat elektron menuju target dengan menerapkan tegangan, dan juga membombardir sampel dengan elektron. Ketika elektron memiliki energi yang cukup untuk melepaskan elektron dari kulit bagian dalam sampel, karakteristik spektrum sinar X pun dihasilkan. Spektrum ini terdiri dari beberapa komponen. Yang paling umum adalah K-alfa dan K-beta. K-alfa terdiri sebagian dari K-alfa 1 dan K-alfa 2. K-alfa 1 memiliki panjang gelombang yang sedikit lebih pendek dan intensitasnya 2 kali lebih besar dari K-alfa 2. Panjang gelombang spesifik merupakan karakteristik dari bahan sampel, tembaga, besi, molybdenum, dan juga kromium. Penyaringan dengan foil atau monokrom kristal diperlukan untuk menghasilkan sinar X monokromatik yang diperlukan untuk difraksi. K-alfa 1 dan K-alfa 2 cukup dekat panjang gelombangnya sehingga digunakan nilai rata-rata dari keduanya. Tembaga merupakan bahan sampel yang paling umum untuk difraksi kristal tunggal dengan radiasi Cu K-alfa 1,5418 angstrom. Gambar samping merupakan instrumen untuk X-ray diffraction. Next. Lalu, sinar X dikolimasikan dan kemudian diarahkan ke sampel. Saat sampel dan detektor diputar, intensitas sinar X yang dipantulkan dicatat. Ketika geometri dari sinar X yang menimpa sampel memenuhi persamaan Bragg, maka interferensi konstruktif terjadi dan puncak intensitas terjadi. Detektor kemudian akan merekam dan memproses sinyal sinar X ini dan mengubah sinyal menjadi laju hitungan yang kemudian dikeluarkan ke perangkat seperti printer atau monitor komputer. Sampel akan berputar di jalur berkas sinar X yang terkolimasi pada sudut theta. Sementara detektor sinar X dipasang untuk mengumpulkan sinar X yang terdifraksi dan berputar pada sudut 2 theta.
Instrumen yang digunakan untuk mempertahankan sudut dan memutar sampel disebut dengan goniometer. Untuk pola powder atau bubuk, biasanya data dikumpulkan pada 2 theta mulai dari sekitar 5 derajat hingga 70 derajat, yaitu sudut yang telah ditentukan sebelumnya dalam pemindahan sinar X. Nah, berikut gambar samping merupakan contoh dari hasil X-ray powder diffractogram. Selanjutnya masuk ke dalam penjelasan mengenai hukum Bragg, di mana hukum Bragg ini membuktikan bahwa sinar X dapat dianggap sebagai gelombang, sekaligus membuktikan bahwa kristal-kristal ini terdiri atas atom yang tersusun dalam urutan tiga dimensi. Menurut hukum Bragg, bidang permukaan atom-atom dari suatu kristal ini bertindak sebagai cermin bagi sinar X. Bidang-bidang tersebut mampu merefleksikan sinar-sinar yang datang pada sudut yang sama dengan sudut insiden. Sinar-sinar refleksi ini digabungkan sesuai dengan hukum Bragg, di mana N lambda sama dengan 2D sin theta, di mana N adalah integer, lambda adalah panjang gelombang radiasi, D adalah jarak antar bidang atom, dan theta adalah sudut di antara sinar yang masuk atau keluar dengan bidang atom. Kemudian saya akan menjelaskan tipe dan preparasi sampel. Nah, untuk sampel yaitu padatan, merupakan bulk, rock, dan clay atau mineral lempung. Nah, analisis serbuk dengan XRD, maksudnya sampel itu dihancurkan terlebih dahulu, lalu dilakukan analisa dengan alat yang bernama XRD tersebut. Nah, kemudian mencaratkan bahwa serbuk tersebut sangat halus untuk mencapai rasio signal to noise yang baik. Nah, reduksi serbuk menjadi partikel halus yang juga di mana memastikan partisipasi partikel yang cukup dalam proses difraksi. Nah, kisaran ukuran yang direkomendasikan adalah sekitar 1 sampai 5 mm menurut Alexander tahun 1974. Identifikasi mineral lempung dalam batu lumpur biasanya dilakukan melalui difraksi sinar X dari fraksi sedimen yang kurang dari 2 mikron. Nah, untuk evaluasi kualitatif berdasarkan komponen mineral, sampel biasanya dilakukan grinding untuk melewati 35 atau 45 mm. Nah, terdapat 2 jenis type of mounts yang biasanya digunakan tergantung pada sifat orientasi kristal yang diperlukan. Terdiri dari yang pertama, random mounts yang lebih disukai saat identifikasi fasa dalam spesimen yang diperlukan. Nah, dalam jenis ini, partikel dihaluskan hingga 1-5 mm dan dikemas pada permukaan datar untuk diasumsikan orientasi yang berbeda dan memastikan pantulan dari berbagai bidang. Nah, oriented mounts digunakan saat menganalisis mineral lempung yang jarang menunjukkan efek difraksi kuat. Nah, secara umum ini dibuat dengan bubur sampel dengan air, di mana air tersebut kemudian dibiarkan menguap sampai bubur tersebut dioleskan ke dalam wadah asam, slide kaca atau ubin keramik. Nah, sebagai ahli geosains, sangat penting untuk memahami dan memilih instrumen yang mana yang paling cocok untuk kita mengumpulkan data kimia yang dibutuhkan. Next. Nah, preparasi sampel. Saya akan menjelaskan tata cara preparasi sampel. Nah, yang pertama dilakukan powder terlebih dahulu dengan cara melakukan pembubukan terhadap sampel. Nah, setelah itu bisa dibuat dengan menggunakan ball mill ataupun penggerus biasa. Kemudian kita sentrifugal seperti ini supaya dia bersifatnya homogen. Kemudian yang kedua ditaruh di sampel chamber atau ditaruh di meja preparat. Nah, setelah itu kita meja preparat ditaruh dalam mesin XRD atau X-ray diffraction. Nah, kemudian ditembak menggunakan sinar X-ray dan dihasilkanlah didapatkan hasil data berupa diffractogram. Kita dapat melakukan analisa kuantitatif, artinya kita tahu ada berapa persen mineral A, berapa persen mineral B yang akan ditunjukkan dengan warna-warna seperti di gambar. Nah, mungkin di sini mineral A yang itu yang berwarna biru, mineral B yang berwarna hijau, dan lain-lain. Agar kita dapat hasil interpretasi geologi yang dibutuhkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai integrasi geologi atau penyesuaian unsur geologi terhadap mineral lempung. Jadi penyesuaian unsur geologi ini dapat diketahui dengan melihat intensitas kristalin dengan menggunakan instrumen X-ray diffraction. Dengan demikian, penelitian terhadap jenis kandungan utama pada mineral lempung akan memberikan informasi yang lengkap terkait dengan bentuk, struktur, dan pemanfaatannya. Dalam hal ini, kita dapat mengetahui bahwa mineral lempung memiliki 2 unit kristalin dasar, yaitu silika tetrahedral dan aluminium oktahedral, bisa dilihat pada gambar yang ada pada slide ini. Next. Pada presentasi kali ini kami mengambil contoh sampel seorang mahasiswa dari Universitas Syiah Kuala mengenai penelitiannya identifikasi natural clay menggunakan X-ray diffraction pada tahun 2013. Jadi yang diteliti oleh beliau adalah lempung alam dari Kabupaten Pacitan, Jawa Timur yang terdiri atas 2 buah sampel, yaitu lempung berwarna kuning dan lempung berwarna putih yang bersifat aqueous.
Setelah melalui tahap preparasi sampel, dilakukan pengamatan intensitas puncak dan kristalinitas kandungan mineral lempung, dilakukan dengan menggunakan difraksi sinar X, lalu akan dihasilkan seperti ini. Yang pertama, ini merupakan difraksi sinar X terhadap lempung berwarna kuning, didapatkan sudut difraksi, kemudian jarak antar bidang atom, dan intensitas. Next. Kemudian yang satu lagi merupakan difraksi sinar X terhadap lempung berwarna putih. Next. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan pada lempung berwarna kuning dan putih, terindikasi menunjukkan hasil yang hampir sama kecuali pada urutan keempat pada lempung berwarna putih, yang memiliki sudut difraksi sebesar 6,06 derajat dengan jarak antar bidang atom sebesar 14,57. Komponen utama pembentuk lempung dari sampel ini adalah lempung jenis ilit, intensitas puncak kristalinitas ilit dengan sudut difraksi sebesar 26,58 derajat, dan jarak antar bidang atom sebesar 3,35 angstrom. Memiliki intensitas puncak dengan nilai 1711 pada lempung kuning dan 1584 pada lempung putih. Kemudian menunjukkan struktur kristalin ilit yang merupakan penyusun terbesar pembentuk lempung yang berasal dari Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Lempung tipe ilit memiliki 3 layer dengan perbandingan 2:1, yaitu dengan komposisi struktur 2 lapisan silika tetrahedral dan 1 lapisan pusat dioktahedral atau trioktahedral. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam merancang presentasi kali ini. Kami rasa presentasi kami kali ini cukup. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.